semuanya. Kami dari kelompok 1 PGSD kelas 2B dengan nama anggota. Saya Luki Fanari dengan presensi 2. Saya Nifatasya Febrina dengan nomor presensi 28. Saya Elmira Skarmadian dengan presensi 24. Saya Lutfina Andasesya dengan presensi 42. Saya Brenda Cantika Arianto dengan nomor presensi 30. Happy watching! Check it out. Alasan kelompok 1 memilih topik fungsi Pancasila, yaitu untuk mengetahui seberapa paham terkait fungsi Pancasila dari warga sekitar Mandala. Karena sekarang ini banyak persoalan bahwa terkait Pancasila itu hanya dihafalkan saja. Namun sebenarnya pada hakikatnya jika kita mengamalkan nilai Pancasila itu berarti tidak hanya menghafalkan isi dari sila Pancasila saja, namun kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dari Pancasila itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kelompok 1 memilih lingkungan wawancara di kampus Mandala, yaitu karena lingkungan ini memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai fungsi Pancasila dari sudut pandang akademik. Kampus Mandala dilengkapi dengan beragam sumber daya yang relevan untuk mendapat wawancara tentang fungsi Pancasila. Aku boleh minta sedikit waktunya ya Kak buat wawancara tegas. Ya, ini ada tugas tentang fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kakak, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa sih Kak? Pancasila sebagai hidup bangsa itu sebagai aturan dan norma untuk hidup berbangsa dan bernegara. Dan sebagai pedoman juga untuk bangsa dan negara. Oke Kak. Terus semisal nih Pancasila tidak menjadi pedoman bangsa ini, kira-kira apa ya Kak yang akan terjadi? Mungkin yang akan terjadi bisa dibilang negara kayak tidak tersusun rapi sesuai dengan Pancasila, kayak kejahatannya merajalela mungkin, atau kayak toleransi dalam beragama dan berbangsa itu kayak kurang ya. Dari saya sih itu sih. Oke, terima kasih ya Kak waktunya. Selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Luki Fanari. Saya Brenda Cantika. Izin wawancara ya Kak terkait fungsi Pancasila. Sebelumnya Kakak boleh perkenalan dulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Imelda Febrianingrum dari kelas 4A. Jadi langsung saja ya Kak pertanyaannya. Pancasila kan dijadikan pedoman di hidup bangsa. Menurut Kakak apakah penting untuk menghafal untuk menghafal semua kalangan masyarakat itu untuk menghafal Pancasila? Baik, kalau menurut saya, kita sebagai warga Indonesia itu tentunya harus menghafal Pancasila. Dalam konteks bukan berarti hanya sekedar hafal. Di sini kita juga harus mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila tersebut. Karena menurut saya kalau seorang warga negara, terlebihnya Indonesia dengan ideologi Pancasila dan dia tidak berjiwa seperti Pancasila, itu sama saja dia tidak bisa dianggap sebagai warga negara yang sah begitu ya. Dan juga mungkin kalau untuk yang permulaan seperti masih anak-anak mungkin sekedar menghafal tidak apa-apa, dan nanti kalau mereka sudah beranjak dewasa mereka juga harus mulai mengimplementasikan bagaimana nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri, mulai dari sila pertama sampai sila yang terakhir, mungkin seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Terus selanjutnya menurut Kakak dari masyarakat dari yang menghafal Pancasila itu kira-kira dari umur berapa ya harus mulai diterapkan? Baik, sebelumnya kalau untuk patokan usia menurut saya sendiri tidak ada yang harus dari umur segini sampai umur segini. Mungkin
untuk menerapkan nilai Pancasila itu sendiri kan bisa dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Nah, jika seorang anak yang masih kecil itu mungkin bisa ditanamkan jiwa Pancasilanya dari kedua orang tuanya tentang mungkin bagaimana cara hidup di keluarga yang sebagai dasar mereka mendapatkan pendidikan itu sendiri. Dan juga kalau untuk tingkatannya mungkin selama manusia itu hidup mungkin harus selalu mempelajari dan menerapkan Pancasila itu sendiri begitu. Dan juga kalau untuk menurut saya Pancasila itu nilai-nilainya kan tidak hanya didapat dari sekolah saja, seperti kan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, di lingkungan pokoknya di setiap lingkungan itu pasti ada yang nilai-nilai Pancasila juga. Dan setiap orang, baik itu anak kecil, dewasa, bahkan hingga orang tua sekalipun itu pasti Pancasila itu sudah hafal lah ya, seperti nilai-nilainya dan juga bagaimana pengimplementasiannya begitu. Sudah. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita dan Baik Pak, sebelumnya saya ingin meminta waktunya untuk mewawancari Bapak. Dan perkenalkan, nama saya Elmira Sukarmadian dari mahasiswi PGSD kelas 2B. Dan saya Bapak Sabrina dari kelas 2. Pertanyaan saya pertama yaitu Pancasila itu telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum pada pembukaan UUD 1945, dan itu merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, menurut Bapak, mengapa Pancasila itu dapat disebut sebagai pandangan hidup bangsa? Ya, karena itu sebagai dasar fundamental pokok termaktub di dalam undang-undang dasar. Jadi itu merupakan kunci pokok bangsa kita. Makanya itu disebut sebagai pandangan hidup kita dan sebagai dasar negara kita. Itu satu ketuhanan yang bisa, dua kemanusiaan, tiga persatuan, empat kerakyatan, dan yang kelima keadilan. Kita jabarkan satu demi satu, yaitu ketuhanan. Jadi kita itu tidak mutlak, makanya dasar negara itu ketuhanan yang dulu ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan dengan syarat-syarat Islam itu dihilangkan karena Indonesia itu beraneka ragam, ya. Makanya ada agama Kristen, ada Katolik, ada Islam, ada Konghucu. Dan sebelum agama itu terlahir di Indonesia, orang-orang Jawa itu sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menciptakan kita semua. Makanya itu sebagai pandangan kita, sebagai dasar negara kita. Makanya pada pencetus Pancasila itu sudah jauh-jauh ke depan sudah terpikirkan. Nah, terus yang kedua, kemanusiaan kita itu harus hidup bertoleransi satu dengan yang lainnya. Jadi tidak saling egois. Itu harus kita tinggalkan, orang-orang egois itu harus kita tinggalkan.
tidak ada antara satu dengan yang lain itu berantem. Karena apa? Satu dengan yang lainnya itu saling memahami. Contoh, misalnya ya, saya tidak beragama. Ada? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang akan Ya. mendengar informasinya. Ya, mudah-mudahan ya, sama-sama mudah-mudahan saya doakan kamu cepat lulus dan dapat pekerjaan yang kamu cita-citakan. Ya. Saya akan menganalisis hasil wawancara dari narasumber Kak Nita. Dalam pemahaman denotatif Pancasila sebagai pandangan hidup, setiap nilai Pancasila diimplementasikan secara harfiah dan ditetapkan dalam setiap aspek kehidupan. Pancasila menjadi landasan untuk mengambil keputusan, berinteraksi dengan sesama, berpartisipasi dalam pembangunan negara, dan mendorong keadilan serta kebebasan dalam bermasyarakat. Penerapan Pancasila sebagai pedoman hidup mencerminkan keselarasan antara nilai-nilai universal dan budaya serta kearifan lokal dalam konteks Indonesia. Baik, terkait analisis dari narasumber Kak Imelda, tadi Kak Imelda mengatakan bahwa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tidak harus dipatok dengan umur seseorang, melainkan kita dapat mengamalkan nilai Pancasila dari lingkungan kecil dan lingkungan awal sederhana, dimulai dari keluarga. Kita belajar Pancasila dari mana saja, tidak hanya di lingkungan formal atau sekolah atau pendidikan di sekolah saja, namun bisa di lingkungan keluarga, masyarakat, atau pendidikan informal lainnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita menerapkan Pancasila atau pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk terkait menghafal dan mengamalkan Pancasila itu semua kalangan memerlukan. Jadi tidak ada patokan umur terkait menghafal Pancasila. Jadi tidak hanya menghafal, namun mengamalkan nilai-nilainya atau menerapkan dan mengimplementasikan isi dari nilai Pancasila tersebut. Nah, selagi manusia itu masih hidup, maka orang itu berada pada proses Pancasila. Artinya orang itu harus mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang ada. Dari wawancara dan dari narasumber tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kak Imelda menggunakan analisis berupa denotatif. Nah, denotatif di sini artinya adalah melalui fakta atau realita berdasarkan perwujudan nilai-nilai yang ada pada kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Fungsi Pancasila sebagai pemahaman denotatif mencakup interpretasi teks dan makna literal dari setiap sila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Berikut adalah analisis fungsi Pancasila sebagai pemahaman denotatif dari masing-masing sila. Sila pertama, fungsi denotatif sila ini adalah menggarisbawahi pentingnya keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta menegaskan bahwa negara tidak memihak pada satu agama tertentu. Sila kedua, fungsi denotatifnya yaitu mengikatkan bahwa setiap individu memiliki martabat dan hak yang sama, serta mewajibkan negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, fungsi denotatifnya yaitu adalah mengingatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beragam dan menyatakan bahwa semua elemen masyarakat harus bersatu demi keutuhan negara. Fungsi denotatif dari sila keempat yaitu sila ini adalah menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Fungsi denotatif sila kelima adalah memperkuat komitmen negara untuk mengurangi kesenjangan sosial, memajukan kesejahteraan bersama, dan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dalam pemahaman denotatif, Pancasila berfungsi sebagai panduan dasar dalam menginterpretasikan
mengevaluasi teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara harfiah dan memahami maksud literal dari setiap sila. Pancasila sebagai pemahaman denotatif menekankan pentingnya prinsip-prinsip dasar. Sebelum Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila telah ada dan diamalkan oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran agama di Indonesia. Nota negara mengistilahkannya dengan Triprakara. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan pengalaman Pancasila sebelum berdirinya negara Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Pancasila yang berasal dari Triprakara tersebut dijadikan dasar filsafat negara atau dasar negara. Oleh karena itu, kita dapat menganalisis dari berbagai perspektif mengenai fungsi Pancasila. Secara ringkas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadian bangsa, dan Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, serta Pancasila sebagai perjanjian luhur yang mempersatukan bangsa Indonesia. Jadi, analisis dari kelompok kami yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jika tidak ada Pancasila, maka bangsa dan negara akan hancur karena tidak adanya pedoman atau fondasi dalam bertindak dan berperilaku. Pancasila tidak akan memiliki makna tanpa pengalaman. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kebanggaan bangsa, tetapi Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video dari kelompok 1. Semoga videonya memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. See you.